Gagal bos, niat putar balikan fakta, Anies malah kena skakmat. Ketika Anies minta bukti sebagai bapak politik identitas, Nilo Jelantik langsung buktikan. Cadas. I have hope. Karena aku memiliki ratusan ribuan orang yang berkata kepadaku, Mbok, bener nggak keputusanku pulang ke Indonesia, Mbok? Look at what happened to Ahok, Mbok. Orang-orang seperti ini berbahaya karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Dan proses pilkada itu membuat saya, karena saya mengalami kesehariannya, membuat saya sangat patah hati gitu loh, sangat bersedih. Bukan Mas Anies yang mengatakan menolak mensolatkan mayat yang memilih Ahok. Bukan Mas Anies, bukan dari bibirnya keluar. Akan tetapi saya melihat beliau di sana tidak seolah-olah duduk dan menikmati dan enjoy dan mungkin itu salah satu cara dia agar saya bisa meraih kekuasaan itu untuk menjadi berkat buat rakyat, tapi saya harus lalui jalan semak yang buat saya, ya menurut saya pribadi, ya saya lihat itu bisa lebih bersih gitu loh, Mas. Ex-Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sering mendapatkan tuduhan sebagai bapak politik identitas oleh sejumlah pihak. Di beberapa media, ia memberikan komentar dan bahkan menanyakan bukti tuduhan tersebut. Hal ini pun ditanggapi oleh mantan kader Partai Nasdem, Nilo Jelantik. Sebelumnya, nama Nilo sempat menjadi perbincangan usai memilih hengkang dari Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Alasannya, wanita asal Bali itu menyebut dirinya tak menyukai gaya politik identitas yang diusung Anies saat pemilihan gubernur Jakarta beberapa tahun lalu. Tulis Nilo Jelantik di media sosialnya @nilojelantik, kamu bertanya minta bukti? Ini jawabannya. Ini baru satu ya. Jutaan rakyat Indonesia bisa cari jejak digital Pilkada DKI 2017. Dalam unggahannya itu ia melampirkan berita tentang bagaimana jasad seorang nenek ditelantarkan warga usai memilih Ahok yang kala itu menjadi lawan Anies di Pilkada DKI 2017. Atas hal itu Nilo memberikan komentar keras. Ia bahkan bertanya balik dan meminta bukti kepada Anies jika dirinya bukan bapak politik identitas. Ia juga meminta Anies mengecek jejak digital selama Pilkada 2017. Nilo juga mencoba mengingatkan kembali beberapa tahun silam. Saat itu dirinya dijuluki sebagai pendukung penista agama karena mendukung Ahok. Yang lebih parah, sejumlah hujatan bersifat kasar dilontarkan ke Nilo. Bahkan saat itu, ada pihak tak bertanggung jawab yang menyebarkan kontak Nilo Jelantik di situs Kencan. Meski begitu, Nilo Jelantik mengaku memberi maaf. Meskipun telah memaafkan, tapi ia tak akan pernah melupakan peristiwa yang membuat masyarakat terpecah belah oleh SARA. Jadi kalau Anies mengklaim bahwa ia tidak memainkan politik identitas, adalah sebuah kebohongan besar, karena semua itu sudah terbukti. Dan bukan rahasia, jika seluruh dunia tahu siapa tokoh yang mendapatkan julukan sebagai pembohong besar dalam satu dekade terakhir saat ini. Anies boleh bicara seperti itu, tapi publik memiliki persepsi lain. Anies pintar memainkan kata-kata untuk membuat dirinya tidak bersalah, tapi sayang publik sudah tahu kepintarannya ini. Tidak ada yang tertipu dua kali oleh mulut yang sama. Cukup Jakarta saja yang menjadi korban ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Jangan sampai satu Indonesia kena getahnya. Jangan sampai satu Indonesia kena getahnya. Politik identitas agama yang mewarnai Pilgub DKI lalu tidak hanya dilakukan oleh Anies semata. Politik identitas pada Pilgub DKI ditandai dengan memenjarakan Ahok dan kemenangan Anies yang merupakan hasil kerjasama banyak pihak yang lebih menentukan daripada seseorang yang berambisi menjadi gubernur. Faktanya, aksi-aksi demo anti-Ahok dan usaha intensif memenjarakan Ahok demi menghambat kemenangannya digerakkan dengan tokoh sentral, disegani dan dianggap sebagai representasi dari otoritas agama tertentu yang tanpa perannya, hasil Pilgub sangat mungkin berbeda. Ironisnya, agamawan yang menjadi ikon sakti aksi-aksi bernomor malah mendapatkan privilege politik setelah Pilgub yang begitu tragis. Politik identitas yang marak akhir-akhir ini telah menjungkirkan dan meruntuhkan paham yang selama ini menjadi pilar sebuah negara yang sejatinya kita cintai bersama. Fenomena dan polemik ini semestinya tidak hanya menjadi pemikiran bagi seluruh tokoh bangsa, melainkan juga pemuda dan masyarakat.
Politik atau penguatan identitas sesungguhnya bukanlah hal yang baru, dan ini menjadi sah mengingat negara kita menjunjung tinggi demokrasi. Akan tetapi, ekspresi identitas itu seharusnya ataupun selayaknya mesti menghadirkan toleransi, bukan melahirkan kebencian dan merasa paling jago yang pada akhirnya menjadi fanatik buta dengan selalu mengatasnamakan umat, sementara agama sendiri tidak mengindahkannya. Jadi bagaimana menurut Anda? Tagar tenggelamkan Anies Nasdem trending, pendukung ada bendera HTI, emang harus diberantas. Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasinya, kekuatannya secara sosial politik di Indonesia, sudah jelas sekali di Al-Maidah cara memilih pemimpinnya. Kita masih ingat dulu HTI juga mengibarkan bendera seperti ini. Ini bendera tauhid dikibarkan meskipun akhirnya dicopot oleh panitia karena sebagian panitia tidak mau mencolok, tapi keburu beredar di media sosial dan keburu kita tahu bahwa ternyata yang mendukung Anies Baswedan sebagian besar adalah orang-orang yang pro sistem khilafah. Media sosial Twitter hari ini ramai memperbincangkan Anies Baswedan hingga trending sebuah tagar, yaitu tenggelamkan Anies Baswedan. Tagar ini berisikan ribuan cuitan dari warganet hingga salah satu akun Twitter menyinggung mengenai bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Akun Nur Salmal menyebutkan jika kelompok radikal terang-terangan memberikan dukungan kepada Anies untuk menjadi presiden. Selain meramaikan tagar tenggelamkan Anies Nasdem, akun tersebut juga membuat tagar yang menyangkut HTI dan khilafah, yaitu hashtag HTI dukung Anies dan hashtag Anies didukung khilafah. Mengenai tagar tenggelamkan Anies Nasdem, akun @nadia_utami pun turut menyinggung mengenai kelompok radikal yang dikaitkan dengan Anies. Dalam cuitannya, ia mengatakan jika Anies memiliki kontrak politik dengan kelompok radikal dan menurutnya itu nyata dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Anies mungkin dari dulu bukan dididik dengan latar belakang radikalisme yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Ia dididik di bawah pemahaman liberal yang mengedepankan kebebasan dalam berpikir dan berpendapat. Amerika sebagai negara liberal merupakan negara yang penuh dengan trik dan intrik politik. Inilah yang membesarkan nama Anies. Dia dianggap sebagai tokoh pintar karena mendapatkan beasiswa, tapi entah mengapa saya percaya dengan satu jargon bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Kencing pun bayar di pom bensin. Mungkin dia bukan merupakan orang yang memiliki cara pandang kacamata kuda, tapi dia adalah sosok yang secara jelas menggunakan orang-orang yang sangat mudah disusupi oleh paham radikalisme. Inilah yang membuat Anies sangat berbahaya dan harus dinetralisir dengan segera. Melihat kekacauan yang dilakukan oleh dirinya dan kelompoknya membuat saya takut. Saya merinding loh setiap kali melihat cerita-cerita yang muncul dan terus terngiang-ngiang di telinga saya dan pikiran saya mengenai bagaimana politisasi agama membuat DKI Jakarta hancur lebur berantakan dan pada akhirnya membuat bangsa ini hancur. Anies merupakan salah satu calon yang diusung oleh Partai Nasdem untuk melaju ke Pilpres 2024. Anies dideklarasikan oleh Nasdem pada 3 Oktober 2022. Surya Paloh selaku Ketua Umum menyampaikan jika pilihan Nasdem adalah yang terbaik dari yang terbaik. Nasdem memilih Anies sebagai capres dengan alasan bahwa Anies lah yang terbaik dan itu adalah pilihan yang terbaik. Padahal Nasdem sebenarnya tahu siapa sebenarnya Anies ini, menggunakan kelompok identitas dan menggunakan kelompok radikalis untuk memuluskan kepentingannya. Saya khawatir negara ini akan selesai karena Anies dan kaum mereka menjadi orang yang memporak-porandakan Indonesia lewat cara politik suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut sampai ke 2024, karena yang menjadi masa depan kita terancam punah. Harus ada sosok yang memberikan kekuatan dan pengaruh yang lebih besar untuk memulihkan kondisi negara ini ketimbang menghancurkan. Karena kita melihat bahwa menghancurkan sesuatu itu jauh lebih mudah daripada membangun. Beberapa tokoh yang ada sudah muncul untuk menetralisir peranan dari radikalisme yang ada di bawah komando Anies dengan politik agama. Namun, tokoh-tokoh radikalisme dan orang-orang yang didukung oleh radikalisme sangat banyak. Dan mungkin kalau mau dikata, lebih banyak daripada tokoh nasionalis yang mencintai negara ini. Entah mengapa saya memiliki firasat bahwa memang ada strategi asing yang ingin membuat negara ini hancur lebur.
Seperti contoh beberapa lewat peranan radikalisme seperti yang dilakukan oleh Amerika terhadap Rusia dan Suriah. Politik identitas dipakai sedemikian rupa dan politik agama dilakukan dengan begitu mengerikan seperti menciptakan ISIS. Negara Amerika dan Anies sangatlah dekat. Jadi kalau kita mau Indonesia aman, kita harus mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden. Karena dia secara tegas mengusir aparatur sipil negara yang terpapar radikalisme dan menganut paham pengacauan yang berbahaya di Jawa Tengah. Jadi bagaimana menurut Anda? Dan sekarang kita dipaksa untuk bersatu dan sepertinya kita sudah menikmati persaudaraan Islam, betul? Umat Islam kalau menginginkan kembali supremasinya, kekuatannya secara sosial politik di Indonesia,